biasanya orang-orang yang bisa menepati janji dengan Allah ini orang yang selalu berpikir positif. Selalu dia anggap ada hikmah di balik musibah yang dia rasa. Karena tadi dari awal dia sudah yakin bahwa Allah nggak mungkin zalim dalam takdir. Dia selalu berpikir positif sama Allah. Ada hikmah di balik ini semua. Apa sih yang membuat kita ini nggak komit dengan akad kita kepada Allah gitu? Karena bukankah di alam ruh kita telah berjanji ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku Rabb yang menciptakan kalian? Kata kita di alam ruh itu bala syahidna, ya kami bersaksi Allah. Cuma kenapa ketika di alam nyata ini kita nggak seperti yang pernah kita buat akad dengan Allah? Sudah dibahas pun dijelaskan di sini tentang buah dari menepati perjanjian dengan Allah. Karena wa'adallah, janji Allah itu pasti. Bahkan yang di bahasan yang lampau diingatkan bahwa Allah janjikan buah dari menepati perjanjian dengan Allah itu, orang yang seperti itu hidupnya jelas. Kalau menurut pendapat saya Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan tidak panik dan larut dalam bayangan-bayangan buruk. Kayak waliullah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya nggak takut dengan dunia, wa lahum yahzanun, dan dia juga nggak sedih, nggak bertele-tele gitu loh. Karena dia tahu justru hidup yang dia rasakan ini mengikuti alur takdir yang telah Allah takdirkan, on skenario lah. Jadi dia nggak bikin masalah, udah pokoknya on the track. Kalau Allah ciptakan dia untuk beribadah, ya dia balikin hukum asal hidup, ya ibadah. Breaknya dia tidak ibadah, mungkin dunia memanggil dia untuk bekerja, atau breaknya mungkin mandi, ada tamu atau apa. Selesai semua aktivitas itu, ya dia balik lagi ibadah. Dia balikin hukum asalnya ibadah. Coba kan hari gini hukum asalnya orang kan kayak main handphone. Breaknya kalau kerja, selesai main lagi. Breaknya kalau ada tamu, selesai main lagi. Jadi kita bisa full satu hari megang gadget ini bisa berapa jam. Coba andai gadget itu kita rubah jadi Quran, andai gitu ya, kita balikin ke hukum asal bahwa kita dicipta untuk dekat dengan Quran. Ini disiplin ya, kembali ke kita ya, karena kita cuma menawarkan teori, sisanya ya kita yang berhajat dengan agama. Bukan agama yang butuh kita, kita yang butuh agama dalam semua hal seperti itu. Jadi kalau orang memahami kata Ibnu Qayyim tentang fitrah dirinya tercipta untuk beribadah, ibadah itu nggak jadi berat. Makanya sampai Allah bilang, Allah biasa aja nggak terlalu memuji orang yang melaksanakan yang wajib. Justru Allah memuji orang yang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau dia sholat 5 waktu, nothing spesial, memang Allah ciptakan dia untuk itu, ya biasa. Jangan jadi sombong ya. Tat, daerah sini tat, yang 5 waktu gue doang tat. Yang lain berapa waktu? Jangan sengaja juga, biasa aja berarti. Justru Allah senang itu ketika 5 waktu itu Anda hiasi dengan nafilah. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Di luar yang goir nafilah, antum bisa melaksanakan duha, tahajud, witir, atau ibadah-ibadah sunnah lainnya. Allah mengatakan hatta uhibbahu, yang begini nih yang bikin anda jatuh cinta, kata Allah. Kalau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, wes beres urusan. Idza sa'alani lautiyannahu, kalau dia nanya pasti ku jawab, dia minta pasti ku beri. Wa idza sta'adzani lautiyannahu, kalaupun dia minta perlindungan kan ku lindungi. Selesai itu, selesai. Yang kita minta dikasih, perlindungan pun dilindungi, ya cukup hidup. Emang hidup apalagi yang kita minta ke Allah? Hajat, naam, yang kita butuhkan, naam. Sesanya kita minta perlindungan, karena kita manusia butuh proteksi. Allah protek kita nanti insya Allah dengan protektor yang tepat untuk memproteksi kita insya Allah, yaitu buah perjanjian. Kemudian juga
Orang yang bisa seperti itu menepati janji Allah, Allah akan jadikan dia orang yang bergantung kepada Allah dan dia bertawakal kepadanya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah perintahkan malaikat, langsung praktekin malaikat, katakan kepada mereka dan isi relung hatinya dengan tidak punya rasa takut. Allah takhafu wala tahzanu, nggak gampang melo, nggak gampang sedih. Ya karena dunia ini kadang-kadang mengikat kita dengan sesuatu yang ketika hilang kita sedih. Ya apa sih yang mau disedihkan, memang hukum asalnya nggak ada kok, santai aja lagi. Asalnya nggak ada, kemudian ada, kembali nggak ada, kelas. Ya sedih manusiawi. Kenapa dia sedih? Karena hilangnya pintu surga, misalkan sedihnya meninggal orang tua, ya kesedihannya bukan kesedihan komplain dengan takdir, bukan, tapi lebih kepada merasa hilanglah kesempatan berbuat baik. Sedihnya anak ketika meninggal, jangankan kita orang biasa, lawang selevel Nabi aja menangis ketika Ibrahim anaknya meninggal, karena bukan komplain dengan takdir, hilangnya kesempatan berbuat baik. Ya orang-orang yang mulia itu orang yang melihat timing. Hidup ini selalu ada kesempatan untuk bisa berbuat kebaikan, sehingga ketika loss kesempatan tersebut dari hidupnya, dia sedih. Seperti sedihnya orang-orang yang saleh yang ditinggalin sama Ramadan. Mereka beriktikaf, mereka menangis di ujung-ujung Ramadan. Ya, kalau kita kan bahagia, bayangin besok makan tupat. Orang-orang soleh sedih. Oh, kabar gembira buat mereka. Man soma Ramadan sumbat basit min sawal kasumi dahar, itu bahagia. Ada puasa lagi? Iya, puasa Syawal. Yes, senang. Kalau yang nggak demen sama Ramadan, puasa apa lagi ya Allah? Baru sebulan. Baru sebulan beres puasa lagi. Karena dia nggak tahu nikmatnya puasa. Ya, buat para kekasih Allah itu senang yang namanya ibadah. Dia menanti waktu-waktu ibadah tersebut, dia intizar. Dia nyaman dengan apa yang dia lakukan. Dia juga tidak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Kata saya Nasir Abdurrahman Nasir Sa'di, orang yang menepati janji dengan Allah yang berikutnya, yakni mereka tidak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Sedih ya sedih manusiawi lah, ada sesuatu yang hilang yang kita sedih wajar, tapi nggak tenggelam, nggak niyaha. Kayak perempuan suka niyaha tuh, makanya ada aturan main perempuan nggak boleh ziarah, ya perempuan nggak boleh ikut nguburin, karena mendalam, sedihnya mendalam. Hati perempuan kayak kristal, kalau sudah pecah nggak bisa lagi disatuin, kalaupun bisa ada bekasnya. Beda sama laki-laki, gampang lupa. Jadi lebih ke datang dan pergilah kalau orang laki itu ya. Kenapa? Karena hidupnya di luar. Itu burung, kan laki diumpamakan burung. Burung kalaupun dia bertelur, menetaskan telur tersebut, dicuri orang itu piyiknya, ya dia sedih. Coba nggak berlarut-larut. Ya, kemudian dia akan kawin, dia akan bertelur lagi. Sifat unggas kan kayak gitu. Nabi amsalkan laki-laki seperti burung, sedihnya sebentar. Makanya kalau laki melonya kelamaan, masalah sedih berlarut-larut, tenggelam, ya cuma gara-gara sesuatu yang hilang dalam hidupnya, hingga malas ini malas itu, suruh pakai androk motif kembang tuh laki gitu. Bukan nggak boleh sedih ya, cuma ya laki-laki nggak punya sifat niyaha, nggak punya sifat meratap. Orang laki ya udah kayak dunia baik, selesaiin semua di tongkrongan bro. Selesai itu sudah, jangan ada dendam di antara kita. Jangan terus diem-dieman, gerutung. Siapa ini laki remeng nih? Gak ada sifat laki-laki yang seperti itu, gak ada gitu ya. Ya, dia tidak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dia sedih. Bohonglah orang tua meninggal kita nggak sedih. Batu kali kita. Bohonglah kita berpisah dalam ikatan rumah tangga kita nggak sedih. Bohonglah. Baik hidup maupun mati perpisahannya, bohong kita nggak sedih.
Bohonglah kita nggak merasa kehilangan dengan sesuatu yang kita suka. Bohong. Kita manusia punya sifat apa? Wahan. Yang Nabi khawatirkan itu pasti dimiliki. Wahan. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit terlalu cinta dengan dunia, takut mati, ada di kita. Bohong kalau nggak ada itu. Ya, kalau memang sudah tahu kita bakal punya seperti itu, ya jangan gampang terkontaminasi. Ya harus depend lah, ada usaha untuk menolak. Jangan menerima saja lawang kita sadar nggak sadar waktu ini kan bergulir nggak kembali. Ya bukan berarti kita nggak boleh sedih ya, tapi kalau memang bakal berlama-lama waktunya nggak kembali, ya rugi kita. Antar jalaya mulati madat. Kemudian dia juga bisa membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Oh, bijak loh. Kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, kalau dia bisa menepati janji dengan Allah, Allah berikan karakter dalam dirinya, mudah membandingkan kenikmatan yang diterima dengan kesulitan yang diderita. Iyalah, kita sakit pasti dalam setahun sakit, tapi kalau boleh jujur, banyakkan sehatnya ketimbang sakit. Buat orang yang sudah dekat dengan Allah dan dia menepati janji dengan Allah, artinya Allah ciptakan dia buat beribadah dan dia gemar beribadah, ya dia tahu dia juga sakit, bahkan dia nggak komplain karena banyakkan nikmat sehat ketimbang sakit yang dia derita. Yang dia khawatirkan nanti kalau sampai dia komplain dengan sakit yang dia rasa ini, dia jadi kufur nikmat. Kan kalau sudah kufur nikmat, apa cikal bakal apa? Adzaqahallahu libasal ju'. Orang yang sudah terjebak dalam kufur nikmat, libasal ju' wal khauf bakal dia miliki. Udah matre otaknya, takut aja lapar, sedekah, nggak berani berbagi, nggak nyampe dalil ayat yang mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, nggak nyampe. Allah bilang tidak mungkin kamu mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Kalau orang bahil nggak nyampe ini ayat. Kalau orang yang nggak bahil dan dia on schedule seperti yang Allah ciptakan dirinya untuk itu, wow, dia rasakan nikmat yang masya Allah. Ya, dia nggak merasa terzolimi dengan takdir karena dia berhusnuzan. Pokoknya sejak awal dia yakin Allah nggak mungkin zolim. Dan dia yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hatinya bersih. Dia banding-bandingkan. Sakit sih kalau ingat gigi kayak gini cenut-cenut, ya Allah. Tapi kalau ingat sehatnya, berapa bulan-bulan kita ngunyah hati pilus sama sukro kita garis. Baru gigit nggak bisa 2 hari komplain apa awet. Janganlah, itu sifat-sifat perempuan kufur asyir, melupakan nikmat yang banyak karena penderitaan yang sedikit. Nggak boleh. Orang perempuan saja suruh dilawan tuh sifat kufur asyir. Apalagi laki-laki nggak boleh punya sifat kayak begitu ya. Ya Allah cuma tunda kesuksesan bro. Ente bukan gagal, cuma Allah tunda kesuksesan. Kalau bahasa orang bijak gitu. Makanya suka dibilang kegagalan itu kesuksesan yang tertunda. Allah cuma tunda sampai timingnya tepat nanti. Kalau sekarang Anda dikasih sukses, nggak terlalu manfaat lah. Nantilah ada waktunya Anda istirahat, gitulah. Masya Allah. Makanya sampai-sampai kalau nanti dia nggak sempat istirahat keburu mati, Nabi puji dia. Apa pujian Nabi buat mayit tersebut? Mustarih. Mustarih. Orang yang diistirahatkan dari penatnya dunia. Dunia buat kita kerja, bukan buat berleha-leha. Dunia mazra'atul akhirat. Karena dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Di akhirat kita metik semuanya nanti. Di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan dengan dengan hari yang namanya banyak, yaumul qiyamah, yaumul jam'i, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul furqan. Allah bangkitkan kita pada hari tersebut. Akan ragam manusia dibangkitkan seperti dia diwafatkan. Yusar yaumal qiyamah bima mata alaih. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat seperti dia diwafatkan. Allahu Akbar. Kemudian saya mengatakan
Kalau dia bisa menepati janji dengan Tuhan, Allah akan berikan ketenangan jiwa ketika dia ketika dia dilakukan ada perilaku buruk orang sama dia lah gitu bahasanya. Tapi dia yakin sekali Allah tidak tinggal diam, karena orang yang menzolimi dirinya ya akan rugi dengan sendirinya. Ini orang-orang Masya Allah. Itu yang Ibnu Asakir yang sering kita bilang. Kata Ibnu Asakir apa? Daging dan darah ulama itu beracun. Jangan gampang nyakitin orang soleh ya, mending antum tabayun deh, siapkan maklum. Karena kalau sampai dia nggak membalas, Allah yang pasti balas. Berat. Hari ini banyak orang yang nggak memperhatikan ke sana. Ya, mungkin orang soleh tersebut guru-guru kita, atau orang tua kita, atau teman dekat kita nggak tahu. Tapi kalau kita melihat kelebihan seseorang, ingat lebihnya, jangan ingat kurangnya. Kita kalau mau awet dalam muamalah dengan manusia, ingat baiknya bukan ingat salahnya. Ketika kita lupakan kebaikan seseorang, wallah, nggak nutup kemungkinan Allah akan berikan kekurangan tersebut dalam diri kita. Sama dalam satu riwayat yang sahih dikatakan, orang yang menceritakan keburukan orang yang orang tidak suka diceritakan keburukannya, Allah akan berikan cerita buruk buat orang yang menceritakan sebelum dia wafat. Karena memang nggak ada manfaat juga kita ngomongin keburukan orang kan. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Baru saya mengatakan kemudian, biasanya orang-orang yang bisa menepati janji dengan Allah ini orang yang selalu berpikir positif. Selalu dia anggap ada hikmah di balik musibah yang dia rasa. Karena tadi dari awal dia sudah yakin bahwa Allah nggak mungkin zalim dalam takdir. Dia selalu berpikir positif sama Allah. Ada hikmah di balik ini semua. Ada bentuk pendewasaan diri. Tadi ada sedikit konseling di Jakarta, ya banyak ceritaan kayak gini. Ya nggak kita sebutlah orangnya. Beberapa, ya mungkin 50 tahun yang lalu terjadi perceraian. Seorang pasangan suami istri bercerai. Ya, hikayat menjelaskan bahwa memang kezaliman cenderung ada dari pihak istri. Berpisahlah mereka. Kemudian si istri menikah dengan pejabat, hidup mewah, bergelimang harta, 50 tahun yang lalu itu. Kemudian memiliki anak dari pasangan yang kedua. Sementara si laki-laki ini dengan kesederhanaannya malah mengembalikan masalahnya kepada Allah. Dia yang tadinya bergelamur dengan urusan dunia cenderung untuk bicara agama. Bahwa dia bikin pesantren, dia bantu orang-orang dalam keagamaan dan lain sebagainya. Tapi pernikahan mereka dulu menghasilkan satu anak laki-laki yang dipegang oleh ayahnya ini. Ya ngefight lah seorang ayah. Biasa laki-laki pandai menyembunyikan kesedihan lah. Karena laki-laki nggak pernah bicara. Tapi dia besarkan anaknya dengan tempaan laki-laki. Bahkan dia cerita, anak sempat dititipkan sama tukang beca, anak sempat dititipkan sama orang-orang kampung sama ayahnya. Dititipkan uang, nanti kalau anak saya butuh pulang sekolah tolong ini, tolong ini. Ya Allah Ustaz, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, aku tetap positif karena ayah tanggung jawab. Saya nggak pernah kenal ibu saya siapa. Ya karena memang keributan mereka membuat aku dipisahkan. Sekarang sudah cerita lama itu. Ya, ternyata Allah rubah kondisinya. Anak yang terkesan terzolimi ini, ya mau nggak mau terdidik dengan keras jadi orang hebat. Ya, yang nggak pernah merasakan kenikmatan dunia dalam tumbuh dewasanya, lain sama adik-adik tiri. Ya, satu ibu yang dia miliki hidup glamor. Di usia dia yang sudah sekarang 50 lebih ini, dia bilang jujur, ini Tuhan bercerita lain. Dulu saya komplain dengan keadaan, seakan-akan tidak adil sekali kehidupan. Saya nggak pernah merasakan elusan tangan halus seorang ibu, dan saya nggak pernah tahu. Sekarang ibu saya yang pernah berbuat zalim itu saya tampung di rumah. Tapi kalau boleh jujur Ustaz, ketika saya temenin ibu saya makan, saya nggak bisa bercerita. Saya nggak bisa nyaman. Kenapa? Karena nggak ada cerita di antara kita.
Karena saya cuma tahu dengar ceramah Ustadz, berbaktilah, berbaktilah, berbaktilah. Yang saya tahu pintu berkah ada di hadapan saya. Saya nggak tahu harus bagaimana. Ya, ada cerita tentang seorang anak yang ibunya gila itu di Saudi itu kan. Nah, ya, ibunya tidak kenal dia. Kata dokter, apa manfaat kamu pusing dengan ibu yang gila yang tidak kenal sama kamu? Kamu tidak diketahui anak dia. Dia nggak tahu kamu. Iya, ibu saya gila sejak saya lahir. Dan dia nggak pernah tahu kalau saya anak dia. Tapi permasalahannya, Allah tahu kalau saya anak dia. Ini bukan masalah untung tidak untung dalam berbakti, tapi kesempatan emas yang Allah berikan kepada saya. Nabi hanya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Apa manfaat seorang anak menghakimi kekurangan orang tuanya? Sementara wallahi tidak sedikit anak lahir orang tua bermanfaat buat dia, tapi tidak sedikit juga anak yang lahir kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Jangan pernah salahkan Tuhan dalam takdir. Karena bagaimana mendapatkan minyak kelapa yang bagus kalau nggak dipeluntir tuh kelapa dibanting dari atas, dibacok kulitnya, diketrik batoknya, diparut, diperes, dibakar di atas tungku api, baru bisa keluar minyaknya. Tidak bisa. Semua ada proses, dan tidak ada kezaliman dalam proses, karena Tuhan tahu yang terbaik. Ya, saya bilang seperti itu. Masya Allah, ini cerita yang harusnya antum bersyukur. Ya, Allah tahu kalau antum di tangan yang salah dibesarkan di tangan ibu, mungkin lain cerita. Terbukti 3 anak yang dimiliki dari dana pejabat tadi nggak ada manfaatnya, bahkan beban buat dia. Allah bikin anda menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terik matahari, dinginnya hawa, lebamnya tanah membuat anda menjadi akik yang betul-betul berkarakter. Sekarang semua orang tinggal puji anda. Ya, kadang-kadang down, suka bicara dalam hati. Dulu kalian pada kemana? Sekarang kalian begini. Khalas, istighfar. Ya, laki-laki gak berkeluh kesah. Laki-laki bergaul dengan semua logam, kita tetap jadi emas. Jangan pernah rendahkan diri kita. Wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Harga diri laki-laki ketika nggak nyender sama orang bro, terus jadi emas yang mulia. Subhanallah. Itulah kehidupan. Tidak ada kezaliman dalam takdir. Karena Allah sudah bikin komitmen, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin zalim dalam takdir. Tidak mungkin Allah berikan beban kepada manusia yang dia tidak sanggup untuk menjalaninya. Pasti sanggup. Cuma mindset kita ini yang mesti bagus sama Allah. Karena Allah sudah bilang, ana inda zonni abdi bi. Aku ya menurut prasangka hamba aku. Dan gak usah takut. Kebaikan mau disembunyikan sedalam apapun dalam tanah, dalam bumi, tetap akan nampak pada akhirnya. Begitu pula keburukan. Kau buang bangkai ke tengah laut pasti minggir. Kau tutup dengan sesuatu tanpa kau kubur, tercium bau bangkai tersebut. Cuma masalah waktu. Tapi kan Allah komit, kata Allah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin." Pokoknya tenang aja, terus saja berbuat baik bro. Walaupun dizolimin, kebaikan mendatangkan kebaikan. Jangan lelah jadi orang baik. Jangan lelah jadi orang baik. Orang-orang yang bikin komitmen dengan Tuhan tahu. As-sabru kas-sabri murun fi madaqati lakin awaqibu ala min al-asri. As-sabru kas-sabri, sabar itu pahit. Kas-sabri, sabri itu getah jadam. Kamu tahu jadam, getah yang pahit itu. Murun fi madaqatihi, pahit di ujung lidah itu. Lakin awaqibu ahla min al-asal, tapi efeknya lebih manis daripada madu. Kayak orang minum jamu, mana enak jamu buat ngobrol sambil minum jamu, mana nggak ada. Jamu godok mungkin di Jogja ajib, nongkrong sambil minum jamu godok gitu ya, pakai gula Jawa. Kalau jamu pahit nggak enak, kopi pahit ajib. Ya, karena jamu kan obat, kopi kan walaupun dia memang juga manfaat seperti obat, tapi bukan obat secara umum. Murun pasti pahit. Kebenaran itu pahit.
Wallah pahit sekali. Tapi ahla minal asal. Efeknya lebih manis daripada madu. Dan dunia ini alam penggojlokan gitu loh. Gak usah takut besot dengan dunia lah. Wong kita lagi babat alas, bikin jalur menuju surganya Allah. Bohong kalau kita gak besot-besot lah. Bohong. Biarlah besot di kulit kita, ada cerita di akhirat nanti lah. Ada cerita tersendiri nanti yang mungkin kita miliki insyaAllah. Jadi Masya Allah. Atau mungkin kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, orang yang menepati janji dengan Allah, orang yang menjadikan semua hal bermanfaat di depan mata, berusaha untuk merealisasikan. Orang yang menepati janji dengan Allah itu dia selalu ingin merealisasikan kesempatan baik yang ada di hadapan mata dia. Jadi hidupnya tuh apa ya, prospektif gitu loh. Terus saja mikir bagaimana manfaat, bagaimana bermanfaat, bagaimana bermanfaat. Yang dia tahu ya bahasa Rasul tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya kalau memang harta kita nggak punya, fisik lah paling nggak gitu lah. Sampai kalau nggak ada yang kita sedekahkan pun senyum jangan hilang sama orang. Bahkan para sahabat itu ketika perang Tabuk sampai bingung saking miskinnya di zaman perang Tabuk itu. Karena kan perang Tabuk perang paceklik, nggak bisa ikut perang kalau nggak bersedekah. Ada sahabat nangis malam-malam dalam sholat tahajudnya, dia mengangkat tangan ke langit, dia bilang, duhai Allah, aku ingin perang bersama Rasulmu, mengabdi dalam agama ini, tapi apa yang bisa aku beri? Jangankan harta yang banyak, sebutir korma pun tak aku miliki. Hingga malam hari ini aku belum makan ya Allah. Tapi demi Allah, malam hari ini aku sedekahkan harga diriku padamu ya Allah. Harga diri sedekah. Besok subuh Nabi naik ke atas mimbar. Kata Nabi, siapa semalam yang bersedekah? Gak ada yang ngaku. Siapa yang sedekah? Siapa yang bersedekah? 3 kali Nabi tanya, tidak ada yang jawab. Kemudian Nabi bilang, semalam ada yang bersedekah, dijelaskan. Dan dia menyedekahkan harga dirinya. Bangunlah. Bangunlah wahai pemuda. Sedekahmu diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Ya. Tidak ada yang namanya kebaikan itu tak memiliki masa. Selalu ada. Kalau perlu, kalaupun tidak ada harta yang bisa kita sedekahkan, jangan sampai orang melihat kita susah. Qasdu ya akhi. Kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Teruslah berpikir bermanfaat. Jadilah mustarih. Jadilah orang yang lelah dengan dunia. Mustarih. Jadilah orang yang lelah dengan dunia. Tapi Allah istirahatkan dia dengan kematian. Sering kita lihat kan, banyak orang soleh yang matinya senyum, padahal susah hidupnya. Saudara-saudara kita di Sudan sekarang tuh, Masya Allah ya, betul-betul dibantai mereka itu. Laknatullah alal kafirin. Allah laknat orang-orang kafir itu. Kita kalau ngelihat kayak gitu jangan cuma panas, bersyukur tinggal di Indonesia. Jangan banyak komplain. Negeri ini mau ngaji jam berapa pun gak ada yang ngelarang. Memang crowded sih, banyak koruptor, tapi Allah jaga masih banyak orang yang beristighfar di malam hari. Allah tunda kiamat. Tinggal kita berpikir bagaimana menjaga kondusifnya negeri ini. Banyak doakan para pemimpin, doakan semoga diberikan hidayah. Jangan banyak komplain dengan takdir. Berpikirlah bagaimana memberi bukan mengambil. Lama-lama kita punya izzah, punya harga diri. Karena biar bagaimana, al-yadul ulya khairun min yadis suflah. Tangan yang di atas, apapun bentuk tangan tersebut, mau hitam, mau putih, mau cacat, mau pudel, mau ini, mau itu, kalau adanya di atas mulia. Berpikir memberi bukan mengambil surah. Ya. Kemudian saya mengatakan juga orang-orang seperti itu mampu mengatasi masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Orang ini bermasalah bukan tidak. Dia tahu hidup ini masalah, cuma dia bisa fokus. Dia bisa fokus seperti fokus si Ayub dengan penyakitnya. Dia tahu penyakit ini mengganggu dia sekali, tapi dia nggak komplain karena dia tahu ini nikmat yang Allah kasih. Semua nikmat di atas dunia dia pandang nikmat dan dia berpositif thinking sama Allah.
Makanya ketika banyak orang berdoa ketika sakit, Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Standar doa kita yang Nabi ajarin. Kalau level Rasul enggak, anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Udah beda artinya. Yang pertama doa itu minta sama Allah kesehatan. Rabbanas, Robnya manusia. Adhibil ba'sa, yang menghilangkan sakit. Isfi anta syafi, kaulah yang maha menyehatkan. Pasti ini syifa la yughadiru saqaman, sehatkan aku dengan sehat yang tak berkepanjangan dengan penyakit tersebut. Kalau Nabi Ayub tidak, anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang sakit, tapi kau maha pengasih dan penyayang. Cukup dia bilang kita. Allah nggak usah diajarin, aku kan beribadah ya Allah. Aku orang yang bersedekah, aku orang yang berpuasa ya Allah. Nggak usah didetailin kayak gitu. Tapi ibadahku terganggu dengan sakitku. Ya ambillah semua yang kumiliki ya Allah. Karena Nabi yang ganteng selain Nabi Yusuf ya Nabi Ayub. Yang kaya selain Sulaiman ya Ayub. Hilang ketampanan karena penyakit kusta, hilang harta karena gempa, teruruk semua anak dengan puing bangunannya. Istri cantik pun meninggalkan dia. Apa yang dia bilang, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil ketampananku, ambil hartaku, anakku ambil istriku ambil ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan ambil lidah ini, biarkan dia berzikir. Ukuran dia itu. Jadi dia bisa minta tolong sama Allah, ukurannya jangan sampai aku nggak bisa berzikir ya Allah. Karena kan kau yang berjanji, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia pegang janji Allah ini. Allah nggak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Selemah apapun kondisi manusia, dia bisa beribadah. Memang diperintahkan aqimis sholat, berdiri untuk sholat. Cuma kan Nabi juga ajarkan duduk kalau sakit, atau di atas air, atau di atas udara, duduk. Atau kalau memang nggak sanggup berbaring, sama, tidak disalahkan dalam agama. Sampai-sampai kalau kau tak mampu berdiri, duduk dan berbaring, ayo kita sholatin. Ini kan sholat, masya Allah. Kau tercipta untuk beribadah. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Bicara jihad, jangan komplain dengan orang kaya yang bersedekah. Yo, dia kan orang kaya, tat, kalau sedekah 1 miliar, wajar, duitnya triliun. Yang respect itu sama orang miskin di pojokan kampung, noh, yang punya sebuah potek roti yang harus dia makan karena dia lapar. Ada orang miskin yang lebih membutuhkan, dia potek lagi gitu. Itu yang kita salut. Karena buat Allah itu bukan angka. Tapi ketika yudkhilus surur fi qalbil mu'min, ketika kebaikan itu kau masukkan ke hati orang beriman, itu yang mahal. Anda memang punya uang, bisa beli pabrik roti, sedekah roti tiap hari, ya wajar loh punya uang. Tapi kalau Allah pengen, tanpa uang pun orang senang. Kenapa? Senyummu ini membuat semua orang senang sama kamu, tanpa ada uang yang kamu keluarkan. Lihat cara Allah mendatangkan kebahagiaan. Baru kemudian beliau mengatakan, mendahulukan perbuatan yang paling penting dan paling disukai. Jadi kalau orang sudah ada akad dengan Allah, dia tahu bukan cuma sekedar membedakan mana baik mana buruk. Dia tahu mana yang terbaik di antara yang baik, dan dia ngerti mana yang terburuk di antara yang buruk. Ya. Jadi bukan cuma membedakan benar atau salah, itu wajar, standar banget. Tapi dia tahu dari kebenaran yang ada yang mana yang paling benar. Itu dewasa namanya. Dan dia tahu dari semua kesalahan yang ada, dia tahu mana yang paling fatal. Karena nanti ada waktu, ada masa di mana dia mesti sedikit berijtihad, sadud daraij, memilih sesuatu yang lebih rendah mudaratnya gitu loh. Ya mau bilang apa, memang harus diputuskan. Kadang-kadang kita seperti itu kondisinya. Kita nggak bisa
apa namanya, polos-polos aja hidupnya. Ada di mana saat kita mesti menerima, inilah kemampuan kita. Masuk nanti ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Itu kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di begitu. Beliau mengatakan semua orang yang berkomitmen dengan Allah dan dia praktekkan hubungan dia dengan Allah dengan baik, itu yang bakal dia miliki. Nah, di hal yang kedua, di bab mutiara cinta ini dikatakan bahwa kenikmatan itu sesuai dengan kadar cita-cita. Jadi justru orang bisa merasakan nikmat. Kemarin kita sempat bahas tentang halawatul iman, at-tahali fi takhtimil iman. Jadi lebih kepada merasakan nikmat ketika menyelesaikan iman itu sendiri. Iman yang dimaksud keyakinan dengan hati yang diucapkan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ya, ada orang bercita-cita pengen mencumbu Tuhan, sehingga dia persiapkan dirinya dari siang untuk bangun di malam hari. Maka ketika dia bangun malam, wow, itu bahagianya dia bisa bangun malam. Kalau sahabat itu menyiapkan 364 hari untuk ketemu satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita kan dosa 364 hari dengan simpel berkata, itikafah ketemu Lailatul Qadar. Kita nggak punya parafin buat ketemu Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar ini, wallah, rahmat Allah yang paling azim dalam setahun. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau sahabat dengar ayat itu, 364 hari dia persiapkan buat ketemu sama itu. Bahagianya mereka dengar bocoran masuk bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Ya, di depan mata. Di depan mata ini Ramadan, Jumadil Awal, Jumadil Ahad, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di depan mata. Buat pencinta Ramadan senang. Tapi kalau buat orang yang cuma mikir ada keuntungan doang di Ramadan, ngaji Ramadan terah. Bismillah deh, mudah-mudahan Ramadan ini gue belajar ngaji. Baru mau belajar gitu loh. Kenapa nggak dari sekarang? Masuk Ramadan nanti nikmati per huruf 10. Jangan baru belajar. Karena itu arena nikmat yang Allah berikan, rahmat yang Allah datangkan. Ada banyak akumulasi nilai di bulan tersebut. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Karena di bulan tersebut satu kebaikan itu ditatap 10 kebaikan, diberikan pahala 700 kali lipat. Al-hasanatu bi asri amsalihha ila 700 dhifin. Sampai 700 kali lipat. Makanya orang tersebut, ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ada kenikmatan yang disesuaikan dengan harapan dan cita-cita dia. Derajat kenikmatan seorang hamba yang pertama, bab yang dikatakan oleh beliau, kenikmatan yang dirasakan setiap orang itu sesuai dengan martabat cita-cita kehormatan dirinya. Bahkan sampai ada sahabat tuh yang tersenyum ketika dia harus mati di medan tempur. Bangga dia telah menghantar raganya ini untuk diwafatkan di medan tempur. Wah, bangga betul-betul. Seperti bangganya sahabat Ja'far bin Abi Thalib yang mesti dipenggal tangan kiri dan tangan kanannya, dipenggal lehernya untuk mempertahankan panji Islam itu. Diambil sama Abdullah bin Ruwaha dalam perang Mu'tah itu. Sebelumnya Zaid yang menjadi Usama bin Zaid. Masya Allah. Sampai Abdullah bin Ruwaha itu bersyair menghadapi kematiannya, wahai jiwa, kalau hari ini kau tak menemui syahid, kematianmu pasti mendatangimu. Matilah kau dengan kemuliaan. Dia bilang sama dirinya sendiri. Dulu orang mati itu bahagia. Mereka semua punya keyakinan ini panah yang banyak menghujankan dia, nggak membuat dia mati.
Dia yakin yang bikin dia mati itu Allah, bukan panah. Hari gini orang takut ngadepin kenyataan, bukan gua nggak mau, gua takut mati gitu. Kalau orang dulu tuh nggak ada mati mah takdir. Makanya ketika bangkainya Khalid bin Walid dimandikan, banyak orang bersyair. Pada setiap pori-pori Khalid itu ada sayatan pedang. Dan dia nggak mati, padahal dia berjumpa dengan ribuan sayatan pedang. Malah qadarullah wa masa'afa'ala, dia wafat di atas kasurnya. Ya. Makanya ada hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan bahwa orang yang minta mati syahid dengan kejujuran, bisidqi, maka Allah akan wafatkan dia seperti orang yang mati syahid walaupun dia wafat di atas kasur. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Silakan pemandangan asli. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du.
Jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Lagi-lagi diri berwasiat buat diri pribadi dan antum sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hari-hari ke depan ujian makin berat, bukan makin ringan. Sementara tubuh kita makin melemah. Badan kita hari ini bukan badan kita yang kemarin, apalagi yang akan datang. Namun fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan insyaallah. Surat Al-A'raf ayat 32 ketika Allah berfirman, kata Allah, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja wa thayyibati min rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Ada ayat yang Allah firmankan, Allah bilang begini, Muhammad, Nabi Muhammad, katakan, man harrama zinatallahi allati akhraja wa thayyibati min rizq. Siapa sih orang yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, rezeki-rezeki yang baik? Kul, katakan, hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Sebenarnya nikmat dunia ini untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus buat mereka di hari kiamat. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, karena banyak nanti orang beranggapan kalau orang soleh itu nggak mau nikmatin dunia. Ayat ini maju. Dari mana orang soleh nggak boleh nikmatin dunia? Allah bilang langsung, qul man harrama zinatallahi allati akhraja wa thayyibat. Siapa yang mengharamkan siapa? Kalau orang soleh itu bicara manfaat. Makanya ada sahabat yang kaya, ada yang miskin. Buat mereka pilihan hidup. Utsman bin Affan kaya, Thalha bin Ubaidillah kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Zubair bin Awam di hari tuanya kaya, Abdullah bin Umar itu fattening an'am, binatang ternak, Abdullah bin Amr bin Al-As petani yang kaya. Orang-orang kaya. Cuma mereka nggak terlena dengan dunia karena mereka tahu kaya ini ya cuma alat bantu buat dakwah, bukan tamattu dia di atas dunia. Ayat ini bilang, siapa Muhammad, siapa yang melarang orang Islam itu merasakan kenikmatan dunia? Siapa? Yang nggak boleh itu terlena dengan nikmat dunia. Kenapa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwama wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jangan lupa, ayo, kenapa sih musik kayak film-film gitu loh? Orang kalau ngerti agama rumahnya pasti dari gubuk, ada di pojokan kali gitu loh, raka-kereke kena angin. Idi Urwah bin Zubair tuh dia punya istana terbuat dari batu akik gitu. Peninggalan ayahnya Zubair bin Awam yang kaya, padahal Zubair miskin tadinya. Sengaja aku rapikan ini tempat untuk orang transit kalau mau haji biar ngadem di sini. Ya. Karena kalau tidak nanti ada orang yang melecehkan ilmu. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Sarannya Subulus Salam tuh kitab, bagus tuh. Fikih yang diterima semua mazhab tuh Bulughul Maram itu. Itu penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama hebat di zamannya ulama Syafi'i. Dia punya kereta kuda terbaik di zamannya. Sampai raja itu ngiri ngeliat kereta kudanya itu. Orang cemooh, ini kayak tingkah ulama. Ada apa? Kata Ibnu Hajar. Ya kan ulama di mana-mana kan low profile lagi, nggak nonjolin apa yang dia punya. Yang nonjolin siapa? Ini sombong. Hei, kalau nggak ngerti arti sombong, jangan sok ngomong sombong ente. Sombong itu bukan baju bagus, sendal bagus, sepatu bagus, bukan. Sombong itu batrul haq wa ghumtun nas. Sombong itu tahu hukum tidak dipakai, itu sombong. Sombong itu kau remehkan manusia. Kalau nikmat ini bukan sombong.
Kalau mobil Anda mewah, lebih memudahkan Anda untuk datang ke kajian. Karena lebih baik ketimbang orang yang punya sepeda tapi nggak datang ke kajian, dong, gitu bahasanya. Allah bilang siapa yang haramkan nikmat dunia, siapa? Anak sengaja nggak mau ngasih orang tua yang mewah-mewah, takut dia sombong. Emang ente pelit. Hitung-hitungan sama orang tua, lu gimana sukses sama orang tua, hitung-hitungan gitu ya. Jangan. Hidup koret medin puring ya Rabb subhanallah. Jangan. Buat apa ada ayat yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling the best. Kayak orang, saya perhatiin banget orang-orang kaya di Arab itu kalau udah Ramadan, malamnya itu dia pilih korma itu, dicobain korma-korma yang terbaik. Ada tayyib, ada ahsan min hadha, ada yang lebih baik. Ada tayyib, masyaallah. Ada. Ambil ini yang banyak. Ini anak pengen sedekahin. Jadi dia tuh cobain yang enak. Nah ini terbaik. Nah, anak beli banyak ini buat bagi-bagi besok. Kalau kita kan nyobain, paling enak deh. Nah ini kurang nih. Ini bagi-bagi nih. Yang begitu dibagi orang. Tapi kalau minta pengen yang terbaik, ya nggak mungkin. Ya Allah sudah bilang nggak mungkin dapat kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kalian suka. Itu berat, wallah itu berat. Ya bukan cuma banda sih. Kenapa dibilang bangun malam tuh qiyamul lail, da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh? Karena berat. Nikmat yang paling asik di malam hari apa? Tidur. Terus ente bangun disedekahin buat mencumbu Tuhan. Nggak gampang, bro. Gak gampang. Walaupun lisan sering bilang takut mati, ente senang mati kalau malam. Karena tidur itu mati kecil, betul. Bro bangun bro. Ya Allah, gue lagi mati dibangunin gitu. Sebenarnya senang mati nih orang sebenarnya. Cuma dia nggak tahu kalau tidur itu mati. Cobalah perhatikan doanya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan namamu aku dimafatkan dan aku dihidupkan. Paginya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji milik Allah yang menghidupkanku setelah aku dimatiin. Sebenarnya mati itu asik, bro. Cuma karena kita ini kan korban tontonan, kuburan keramat, bangkit dari kubur gitu kan, ada tangan gitu ya, takut gitu. Hidup kita dirubah dengan Saiful Hadarah, peradaban palsu yang membuat kita lupa sebenarnya hidup dan mati itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah bilang langsung, bilang sama mereka Muhammad, bilang sama mereka, kalaupun Nabi bilang qasdu, karena beliau tahu fitnah umatnya ini apa? Harta tahta wanita. Maka beliau qasdu, beliau pertontonkan. Beliau nikah dengan banyak perempuan. Beliau gak mau berzina dan Allah ajarkan kehalalan menikah. Beliau hidup sederhana karena memang beliau tahu fitnahnya harta. Beliau betul-betul diuji dengan ujian yang paling berat. Jabatan tertinggi itu Rasul di muka bumi. Jabatan tertinggi itu Rasul. Tapi kalau Rasul sudah turun dari mimbar, orang nggak tahu mana Rasul. Bahkan beliau mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian kekasih Allah. Dia nggak nyebut Rasul kalian. Merendahnya Rasul. Karena dia tahu memang ujian dunia ini ya tadi harta tahta wanita. Dengan harta dia pres itu. Nabi kaya banget, sampai umatnya banyak yang terkecoh. Taunya Nabi miskin. Ghanimah itu milik Allah dan Rasul. Ghanimah itu harta rampasan. Sebut satu perang yang Nabi kalah. Tidak. Berapa kali beliau perang? Bohong kalau nggak kaya. Cuma kos. Beliau sederhana. Beliau tahu ini cuma titipan. Sumbalatus saluna yawma idzin. Ini nikmat yang bakal ditanya sama Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kita disuruh tidak terjebak dalam fitnah dunia. Surat Al-Ahqaf ayat 20 itu cibiran buat mereka yang terlena. Al-Ahqaf ayat 20 Allah berfirman, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Nah, kata Allah, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Orang Islam tidak seperti itu.
Orang Islam tidak seperti itu, karena tetap dunia ini ya mesti disempurnakan dengan nikmat yang kita miliki. Ya kayak uang, ya nikmati uang tersebut buat bangun masjid, buat fasilitas umum, yang kalau dia meninggal nanti harta kamu ya yang kamu sedekahkan, bukan yang kamu pegang. Berpikir bagaimana memiliki jariah. Toh memang Nabi mengatakan kalau kita meninggalkan putus dengan dunia kecuali sedekah jariah. Ya sedekah ya dengan materi, sedekah jariah dengan materi, atau kalau tidak ada ilmu yang bermanfaat. Ya kalau keduanya nggak ada, jangan sampai kita nggak jadi orang tua yang mendidik anak soleh, atau paling nggak punya ponakan yang soleh-solehnya yang kita besarkan dengan tangan kita, insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Nah, beliau juga jelaskan tentang bagaimana cara mendapat meraih kenikmatan yang hakiki. Kata Ibnu Qayyim dalam bukunya ini, siapa saja yang ingin mendapatkan kenikmatan dan kesenangan abadi, yakni kebahagiaan yang hakiki, hendaknya menjadikan kelezatan hidup di dunia ini sebagai perantara untuk mendapat kelezatan di akhirat. Ini yang dikatakan sama Ibnu Hajar. Apa yang ku miliki ini cuma kebahagiaan yang kecil dibanding akhirat. Jadi aku cuma pakai kendaraanku ini untuk urusan yang lebih besar. Bagaimana menggapai kemuliaan di akhirat? Ya, kayak orang sengaja pilih bangku yang enak buat duduk, yang mahal harganya, supaya nyaman baca Quran, daripada nyiksa diri duduk di karpet yang keras sehingga dia nggak nyaman baca. Mendingan dia nge-fight, beli bangku yang mahalan sedikit, duduknya enak, ngajinya bisa maksimal. Boleh dong, ya, nggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Kendaraan juga sama. Anda bukan gamuta takut dibilang sombong, kegeeran lah. Takut dibilang sombong. Doa mobil bagus sama mobil butut yang ente beli sama. Ente beli mobil bagus baru atau mobil butut second, atau motor baru motor second, doanya sama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Karena buat Allah enggak masalah baru atau enggak baru, manfaatnya apa? Kalau enggak ada manfaatnya, khalas. Orang Islam tuh ninggalinnya enggak bermanfaat. Ngapain dikoleksi di garasi? Manfaatnya apa? Kalau ada manfaatnya ya silakan. Lawang itu alat bantu kok. Kalau nggak ada manfaatnya tuh, yang punya sepatu banyak, yang punya baju banyak tuh ngapain? Asal kasih orang yang mungkin bisa lebih bermanfaat sama orang tersebut. Dan itu nggak mungkin jadi miskin. Mana qasad shadaqatum mimalin, karena nggak mungkin kurang hartamu karena sedekah. Ini yang ngomong Rasul. Jadi nggak ada kemiskinan karena sedekah tuh nggak ada. Bahkan kata Abdurrahman bin Auf ini sangat melelahkan untuk mencegah nikmat yang lebih ketika setelah menyedekahkan sesuatu. Dan nangis kalau Abdurrahman bin Auf tuh kalau udah bersedekah, datang lagi keuntungan banyak, dia nangis, ya Allah, makin banyak pertanyaan ini, dihabisin lagi, disedekahin, orang makin ngebalas dengan yang banyak. Aduh. Ya karena memang Allah kalau sudah menakdirkan sesuatu, nggak ada yang bisa mencegah. Ya, intinya dia paham lah. Ya. Nah, jika memang orang itu termasuk hamba Allah yang tidak mendapatkan kenikmatan maupun rezeki yang baik di dunia, maka dia menjadikan kekurangan itu sebagai penambah kesenangan di akhirat. Cakap ya? Jadi kalau seorang hamba ini cara mendapatkan kenikmatan yang hakiki, Ibnu Qayyim mengatakan kalau sampai memang dia termasuk hamba Allah yang tidak mendapatkan kenikmatan maupun rezeki yang baik di dunia, maka hendaknya dia menjadikan kekurangan itu sebagai penambah kesenangan di akhirat. Apa? Ya sabar. No complain. Jangan udah miskin komplain. Udah miskin komplain, nyolong, halalkan yang diharamkan, double-double rugi sudah. Coba sih berhusnuzon. Yang kaya juga jangan sombong. Kenapa? Itu titipan. Allah berharap melalui tangan kamu sampai ke banyak orang. Yang miskin juga jangan kesedihan juga. Ya Tuhan tahu yang terbaik buat kamu udah. Ya insya Allah ini ujian miskin ini nggak lama. Ya, malah ya sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya tenang. Kita akan sama-sama masuk lubang.
Itu sebentar lagi. Mumpung masih ada kesempatan berbuat baik, Masya Allah. Jangankan kematian, kiamat saja kata Rasul. Kalaupun besok terjadi kiamat, hari ini masih bisa menanam sebutir korma, tanam. Jangan sia-siakan kesempatan berbuat baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga manfaat yang disampaikan insyaallah. Nanti akan datang kita akan bahas tentang Anda tidak akan mengeluh kepada manusia jika Anda menyadari hakikat mereka. Nah, jadi apa yang mesti kita keluhkan kepada manusia? Lawang sama-sama diuji. Jangan jadi orang yang ngedown kalau melihat orang kaya yang diberikan nikmat. Jangan terlalu bangga kalau melihat orang miskin di hadapan kita nggak semiskin dia. Kalian sedang diuji oleh Allah. Ya, ingat, kita sedang diuji di medan ujian yang bernama dunia. Maka dua kemungkinan yang bisa kita sikapi, syakiran as-saburan. Inilah orang yang bersyukur atau orang yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab.